Halo, perkenalkan nama saya Alexander Dero Utomo dari SMA College Loyola, dan pada kali ini saya akan perkenalkan kepada kalian mengenai Missionary Keluarga Kudus atau MSF. Missionary Keluarga Kudus ini adalah salah satu kongregasi yang berada di negara kita Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan masuki apa itu MSF? MSF atau Missionary Keluarga Kudus merupakan sebuah tarekat atau kongregasi religius dalam gereja Katolik yang beranggotakan imam dan bruder. Lalu dalam bahasa Latin dari Missionary Keluarga Kudus itu adalah Missionari a Sacra Familia. Dan kongregasi ini tuh dibentuk atau didirikan oleh Pastor Jean Berthier MS pada tahun 1895 di Grave, Belanda, dengan tujuan meneladani keluarga Kudus Nazaret dalam doa, kerja, dan pelayanannya. Lalu latar belakang dari pendirian ini sendiri, di mana Pastor Jean Berthier pada saat itu merupakan seorang imam dari kongregasi Mas Misiari La Salette, yang dimana ia merasa prihatin kepada banyak orang, di mana banyak sekali orang-orang pada saat itu yang memiliki panggilan imamat, namun terhalangi oleh usia atau kurangnya pendidikan. Nah, maka dari situ, Pastor Jean Berthier mendirikan kongregasi baru yang berfokus untuk membantu para misionaris yang berjiwa keluarga dan meneladani warga Kudus Nazaret. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas spiritualitas dari MSF itu sendiri. Pada MSF itu sendiri terdapat ada 3 spiritualitas yang cukup utama di situ, yaitu kekudusan melalui kehidupan keluarga, ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Allah, dan kerjasama dan semangat persaudaraan. Nah, dari masing-masing ini saya akan masuk satu persatu ya. Jadi pertama, kekudusan melalui kehidupan keluarga. Nah, kekudusan melalui kehidupan keluarga itu sendiri bisa terlihat jelas ya dari cara penyampaiannya. Di mana keluarga merupakan nilai yang dipandang sebagai jalan menuju kekudusan, bukan hanya untuk imam atau biarawan, tapi untuk seluruh orang. Biasanya ini pelaksananya melalui kehidupan sehari-hari, lewat kerja, doa, dan pelayanan, yang dijalani dengan semangat kasih seperti keluarga Kudus Nazaret. Nah, selanjutnya ada ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Allah, di mana seperti Yesus, Maria, dan Yosef yang taat kepada rencana Allah, setiap anggota MSF dipanggil untuk menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah, dan juga menjalankan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan imam. Lalu terakhir ada kerjasama dan semangat persaudaraan, di mana anggota MSF hidup dan bekerja sama satu sama lain seperti bagaikan sebuah keluarga, di mana semua saling mendukung dan saling membangun. Dan juga cenakit, mereka meneladani keharmonisan dan saling pengertian antara satu sama lain, seperti keluarga Kudus Nazaret. Nah, tujuan dari spiritualitas ini adalah untuk membawa kerajaan Allah hadir dalam keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi saksi kasih Allah melalui teladan hidup yang sederhana, penuh damai, dan bersatu. Dan terakhir, mengkuduskan dunia dengan menjadi misionaris yang berjiwa berkeluarga. Lalu yaitu Adveniat Regnum Tuum per Sanctam Familiam, yang dimana memiliki arti, datanglah kerajaanmu melalui keluarga kudus. Yang dimana artinya bagi seluruh orang itu adalah setiap karya dan pelayanan MSF diarahkan agar kerajaan Allah tumbuh melalui semua keluarga kudus dalam kasih, ketaatan, dan pelayanan kepada sesama. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas mengenai perkembangan dan penyebarannya. Awalnya ini MSF berkembang di Eropa, satu khususnya di daerah Belanda, Jerman, Swiss, dan Prancis. Lalu memasuki penyebarannya di mana MSF mulai menyebar ke berbagai belahan dunia, dari Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, Australia, dan Asia paling terakhir. Nah, lalu di Indonesia itu sendiri, di mana MSF pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1926
yang dibawa oleh para misionaris MSF dari Belanda. Tempat pertama mereka melakukan pelayanannya pertama kali berada di Kalimantan Tengah, terutama pada Keuskupan Palangkaraya dan Banjarmasin. Dan pada saat masuk Indonesia ini, MSF memiliki peran besar dalam penginjilan, pendidikan, karya sosial, dan pastoral keluarga. Kini, banyak iman MSF Indonesia juga diutus menjadi misionaris ke berbagai negara. Dan ini kita akan memasuki bentuk karya pokok dari MSF itu sendiri. Ada karya pastoral paroki, paroki keluarga, pendidikan, pewartaan dan misi, pembinaan kaum muda, karya sosial, dan karya internasional. Ini saya memasukinya satu persatu. Jadi pada karya pastoral paroki, di mana MSF melayani umat di paroki melalui pelayanan sakramen, seperti Ekaristi, pengakuan dosa, baptis, perkawinan, dan lain-lain. Lalu pemberdayaan umat agar aktif dalam kehidupan gereja, lalu pendampingan kelompok kategorial seperti OMK, Legio Mariae, Bina Imam, dan lain-lain, di mana fokus utamanya berupa membangun semangat kekeluargaan di tengah umat seperti keluarga kudus di Nazaret. Lalu di karya pastoral keluarga, di mana menjadi pendamping keluarga Katolik agar hidup harmonis, setia, dan beriman. Mengadakan retret dan rekoleksi keluarga, kursus perkawinan, serta pembinaan suami istri. Menguatkan keluarga sebagai gereja rumah tangga yang menjadi saksi kasih Allah. Dan juga menanggapi masalah keluarga seperti perceraian, kesulitan ekonomi, dan pendidikan anak. Lalu pada karya pendidikan, MSF berkarya dalam seperti mengelola sekolah, asrama, dan lembaga pendidikan Katolik dari tingkat dasar hingga menengah. Dan juga MSF memiliki andil juga dalam membentuk generasi muda agar cerdas, beriman, dan berkarakter berkeluargaan. Juga mendidik siswa dengan semangat disiplin, tanggung jawab, dan kasih persaudaraan. Lalu karya perwartaan dan misi, di mana MSF mengutus imam dan brudernya ke berbagai wilayah untuk menjalankan misi mereka, terutama di daerah terpencil. Di sana mereka melayani masyarakat yang belum mengenal Injil, tanpa membedakan suku atau budaya. Mereka mewartakan kasih Allah melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata saja. Beberapa misi terkenal di Kalimantan, Afrika, Amerika Latin, dan juga wilayah Asia lainnya. Lalu karya pembinaan kaum muda, di mana MSF menyelenggarakan seminari dan rumah formasi bagi calon imam dan bruder MSF, dan juga melatih kaum muda untuk mengenal panggilan hidup mereka, menjadi sebagai imamat, biara, atau berkeluarga. Lalu juga mengadakan kegiatan retret, pendampingan rohani, dan pelayanan sosial. Lalu, karya sosial mereka, di mana MSF terlibat dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan, terutama bagi yang miskin, sakit, dan tersingkir. Mereka membuka panti asuhan, klinik, dan lembaga bantuan sosial, membangun solidaritas dan kepedulian sosial di masyarakat. Mereka menjalankan karya kasih, tanpa memandang agama atau latar belakang. Lalu terakhir adalah karya internasional dan antar budaya. MSF memiliki anggota dari berbagai negara dan diutus lintas benua. Mereka belajar menghargai keberagaman budaya dalam pelayanan mereka, di mana fokus utama mereka adalah membangun perdamaian, dialog, lintas budaya, dan agama, serta solidaritas antar bangsa. Nah, selanjutnya terakhir ada berapa final thoughts dari saya. Saya juga ingin membahas sedikit juga mengenai warisan dan juga pengaruh MSF di berbagai belahan dunia. MSF ini juga telah dikenal sebagai kongregasi misionaris dengan semangat kekeluargaan, memiliki seminari dan rumah formasi di berbagai wilayah, dan juga spiritualitasnya
banyak menginspirasi gerakan keluarga Katolik di seluruh dunia. Nah, lalu dari saya sendiri, saya pikir misionaris keluarga kudus telah menunjukkan kepada saya sebuah nilai berharga yang sebenarnya setelah dipelajari banyak hal, terutama di sekolah saya, yaitu nilai keluargaan. Di sekolah saya selalu dimatangkan untuk memakai kekeluargaan di segala tempat. Nah, dari MSF ini juga jadi sebuah bukti nyata, di mana nilai kekeluargaan ini digunakan untuk berkoneksi dengan satu sama lain, di mana manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi, tidak hanya layaknya sebagai orang asing, melainkan sebuah keluarga dengan satu sama lain. Bahkan bagi mereka yang belum kenal, kita berlakukan sebagai keluarga. Di mana bagi saya, MSF telah mempelajari saya, di mana hidup itu perlu kita hadapi layaknya sebagai sebuah keluarga, di mana kita harus menunjukkan kasih kepada mereka, di mana kita harus melayani tanpa perlu takut, takut bisa kita tolak. Kita melayani karena kita ingin berbuat baik pada mereka. Kita anggap mereka sebagai keluarga, maka dari itu kita tolong mereka. Nah, mungkin ini sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah atau sedikit belibet, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.